Halo sobat anime, gas lagi pohon ziunya. Waduh, sorry nih telat upload. Kemarin agak kurang enak badan coy. Jadi ya udahlah, kita gaskan dulu yuk. Evolution begin with victory-nya. Langsung aja gasku. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah pertarungan gila yang melibatkan beberapa pasukan besar, pada akhirnya para pasukan dari Misty Mountain mereka berhasil mengalahkan semua para pasukan dari tim federasi dan juga tim Cold Dragon Guard yang merupakan pasukan khusus misterius. Dan pertarungan yang brutal itu sungguh sangat luar biasa mengerikan, di mana tidak hanya kehilangan tubuh fisik, bahkan usaha kabur menggunakan sebuah jiwa harus berakhir dengan tidaklah mudah. Karena memang pertarungan ini bagi Shocking tidak boleh ada bukti yang bocor ke dunia luar tentang apa yang terjadi di dalamnya. Walaupun di sini Shocking ya pun menyisakan satu orang bocah yang berasal dari federasi, yaitu bocah Huang. Namun ya, untuk federasi sendiri selain harus kehilangan Divine Flower, mereka juga harus kehilangan satu persatu kota yang telah mereka jaga. Karena memang saat ini seluruh federasi telah terkepung dari segala sisi. Karena tidak hanya ada gelombang serangan tikus mutan yang tiba-tiba saja menyerbu kota, ada juga rombongan dari serigala gila yang menyerang sejumlah kota yang ada di area padang rumput. Dan dari total penyerangan itu, jumlah korban tercatat telah mencapai angka 30.000 orang, dan itu jelas jumlah korban yang sangat luar biasa banyak. Selain harus kehilangan beberapa kota, tim federasi mereka juga merasa beruntung karena dua pilar mereka, yaitu Shocking dan juga bocah Huang, dapat kembali dalam keadaan hidup. Walaupun ya mereka menderita cedera yang cukup berbeda. Selain itu juga di sini tim investigasi milik federasi juga telah menemukan makhluk aneh misterius yang tiba-tiba saja muncul di area Dead of Wood Forest. Monster-monster mutan baru yang muncul yang memiliki karakteristik beast namun ya terlihat seperti manusia. Dan itu juga membuat pimpinan federasi ia berujar, jika aku tidak salah ingat, dua makhluk itu ia berasal dari eksperimen genetik yang telah dihentikan oleh tim federasi. Dan sepertinya ada seseorang yang telah memulai eksperimen genetik secara ilegal. Karena memang setelah diselidiki oleh tim federasi, mereka menemukan sebuah data dari markas asli Geneforce yang telah dicuri, dan semua personil ataupun orang-orang yang mengetahui tentang eksperimen itu ternyata telah menghilang. Selain menghadapi kemunculan para monster yang dijaga oleh tim federasi dan juga kemunculan para monster-monster baru yang diperkirakan adalah monster-monster hasil rekayasa, kini tim federasi juga mendapatkan informasi dari sebuah video yang dikirimkan oleh tim federasi yang ada di Australia. Kalau ternyata tiba-tiba saja muncullah makhluk purba raksasa yang telah menyebabkan masalah di kota-kota di seluruh Australia. Di mana monster kuno yang tiba saja muncul itu, dia telah menyebabkan korban jiwa mencapai angka 100.000 orang dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. Dan jelas hal itu akan membuat seluruh umat manusia yang ada di Australia sedang berjuang untuk dapat tetap bertahan hidup. Namun yang menjadi sebuah perhatian besar bagi tim federasi China adalah pria ini. Dia melaporkan kalau saat ini para penjaga pantai mengirimkan kita sebuah berita penting kalau monster kuno itu terus bergerak maju menuju pesisir laut China. Dan diperkirakan akan tiba di area Tiongkok kurang dari 1 bulan lagi hingga ia mencapai garis pantai. Dan itu juga membuat komandan distrik militer kini sedang mengadakan sebuah pertemuan penting untuk dapat membahas masalah ini, ujar seorang pria pembawa pesan itu. Ya, mendapatkan informasi yang mengerikan itu membuat ketua tim federasi China ia berujar, makhluk itu dia ada di tingkatan apa? Ya, pria ini yang melaporkan melalui data yang kami terima 2 bulan lalu kalau ternyata tim lapangan melaporkan kalau makhluk yang muncul itu ada di tingkatan 3 extraordinary. Namun ya, yang menjadi masalahnya dari berita yang kami terima hari ini menyebutkan bahwa monster itu kini ia telah ada di tingkatan extraordinary tingkat 4. Apa? Extraordinary tingkat 4? Gila, ini gila.
ujar pimpinan. Iya, ini adalah data yang berhasil kami kumpulkan sejauh ini. Terlepas dari ukuran dan juga levelnya, monster ini dia adalah monster terkuat yang pernah kita lihat selama ini. Dan belum lagi jelas, monster itu dia akan jauh lebih kuat dalam 1 bulan ke depan. Hei, mendapatkan informasi gila itu. Mendapatkan informasi ada ancaman di masa depan yang jelas akan datang di depan mata mereka dalam kurun waktu 1 bulan, membuat ketua sungguh sangat-sangat stres. Gila. Ini jauh lebih kuat daripada monster yang ada di Misty Mountain. Maka dari itu, cepat panggil semua orang-orang kuat yang ada. Tidak peduli mereka itu pasukan aktif ataupun yang udah pensiun. Tidak peduli mereka orang penting ataupun rakyat jelata. Selama orang itu kuat, panggil dan kumpulkan mereka sekarang juga. Selain itu, konferensi nasional yang akan diadakan besok batalkan, cepat, ujar ketua tim federasi ini. Namun, mendapatkan suatu agenda penting harus dibatalkan demi kemunculan monster baru itu membuat pria ini bertanya, lantas tuan, bagaimana dengan misi mendapatkan Divine Flower dari Misty Mountain? Ujar pria itu, karena memang federasi mereka memiliki suatu rencana untuk dapat merebut kembali Divine Flower itu. Namun, tidak, masalah Divine Flower masih dapat kita tunda 1 bulan lagi. Dan itu juga kalau China, kalau Tiongkok masih ada, ujar ketua tim federasi China. Sedangkan di sisi lain, di wilayah utara, di mana Ziyu berada saat ini, Musang Madu ia menjadi baby sister untuk dapat merawat para baby mutan ini, di mana dirinya harus pasrah ketika para baby monster harus mempermainkannya, walaupun itu juga membuatnya harus terbakar, membuat dirinya harus sampai mengancam nyawa jika merawat para bocah-bocah berandal seperti ini. Selain dibakar, kasihan Musang Madu ia juga harus dibekukan. Benar-benar nasib yang sangat malang. Dan itu juga membuat Ziyu yang melihatnya sedikit kasihan. Sepertinya si botak itu dia benar-benar sangat sial. Tapi dia sangat cocok sih untuk mengasuh para anak-anak itu. Pikir dari Ziyu. Dan ternyata Musang Madu yang saat ini mengasuh para baby monster itu atas perintah dari Ziyu. Karena memang setelah insiden penculikan itu, untuk berjaga-jaga, aku meminta kepada si botak ini untuk membantuku mengasuh para baby monster itu. Botak adalah nama panggilan dari Musang Madu yang memang disebutkan langsung sama pembuat komik ini, Waduh. Oke, lanjut. Di sini Ziyu juga memberikan nama hilang kepada monster serigala berkepala 2 itu, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dengan cara memakan spiritual stone, baik itu es ataupun api. Selain baby baby wolf, ada juga ular berkepala 3, yaitu Yamato no Onichi, yang merupakan ular mutan berkepala 3, di mana untuk Yamato ini ia sedikit unik, di mana ia dapat dikatakan immortal walaupun kepala-kepalanya ini telah terpenggal. Ia dapat tetap hidup dan kembali menumbuhkan kepala selama ia dapat menyerap darah dari mangsanya. Selain skill unik immortal dan juga memiliki skill poison, ternyata Yamato ini ia juga memiliki spesialisasi pertarungan di dalam air, dan itu membuat Ziyu berujar, jadi apakah kau hebat dalam pertarungan di bawah air? Maka dari itu jelas akan lebih baik jika aku melatihmu di lautan dan membesarkanmu di sana, bukan? Ujar dari Ziyu. Maka dari itu di sini Ziyu ia pun memanggil monster miliknya yang lainnya yang ada di area laut. Orca, Godry, kau memanggilku, ujar dari paus orca ini. Karena memang sejak terakhir kali Ziyu menangkap paus pembunuh ini, orca ini ia pun memutuskan untuk dapat berlindung di bawah kerajaan Ziyu bersama dengan seluruh anggota klan orca. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Ziyu mendapatkan bawahan dari makhluk laut. Di sini Ziyu ia juga berujar, orca, aku serahkan Yamato ini kepada dirimu untuk kau latih dan jaga dia baik-baik, oke? Baik master, sambut dari orca itu. Di sini Ziyu ia juga berujar di dalam hati, orca, dia terlihat sangat ganas dan juga imut. Selain itu, dia juga memiliki suara yang sangat menyaring sekali. Namun sebelum pergi, di sini Ziyu ia juga berujar kepada ular kadut itu, oi, mulai sekarang ikutlah kau dengan orca.
Setelah kau nanti naik ke ranah extraordinary tingkat 2, aku akan menjemputmu kembali. Baik Master, aku tidak sabar menunggu hari kita akan bertemu kembali Master, ujar dari Yamato itu sesaat sebelum ia pergi meninggalkan Ziu untuk dapat berlatih bersama orka. Setelah mengirimkan Yamato untuk berlatih, kini saatnya si Elang untuk berlatih. Oi, Elang, kau harus memakan semua spiritual stone yang ada di tempat ini supaya kau lebih jago lagi, oke? Kau harus memakan ini semua sampai kau bisa mengendalikan elemen esmu dengan leluasa. Dan kau, untuk si Enyet, ya, kuserahkan baby ini untuk kau latih, ujar Ziu kepada si Enyet untuk melatih si telinga panjang itu. Dan musang madu ia pun muncul kembali setelah ia dibekukan oleh para baby monster. Dan saat ini dia kehilangan 3 bocah yang sudah menjahilinya, dan kehilangan 3 bocah itu membuat dirinya harus panik. Ia panik karena ia kira kalau para baby monster itu kembali diculik, dan itu membuat Ziu memanggil si botak ini dan berujar, "Hei, mereka bertiga telah aku kirim untuk berlatih, dan sekarang, kau akan berlatih juga, dan kau akan dilatih langsung oleh diriku. Karena saat ini, si Enyet dan juga si Wilbord, mereka juga telah lebih kuat daripada kau. Dasar pemalas." Maka dari itu, ya, Ziu ia pun terus-terusan menyiksa si botak. "Kalau kau terus seperti ini, ya kau akan jadi sampah. Matilah kau." Ya, Ziu ia pun terus menyiksa si botak yang membuat para monster-monster lainnya terbelalak menyaksikan penyiksaan itu. Di mana Ziu juga kejam karena memang Ziu ia terus melatih si botak ini dari pagi, siang, sore, malam hingga pagi lagi. Ziu ia terus melatih si botak tanpa henti selama 5 hari berturut-turut, dan itu membuatnya teng si botak muncul kembali dengan semua otot penuh di tubuhnya. Waduh. Oh, good job. Ini sungguh membuatku lelah, tapi ya untungnya latihan spesial ini ya tidak sia-sia. Dan sekarang tidak akan ada seorang pun di ranah extraordinary tingkat 1 yang akan mengalahkanmu, ujar dari Ziu. Dan tak lama setelahnya, kini Baby Falcon pun datang. Baby Falcon datang memberikan suatu pesan kalau para pasukan monster yang diutus untuk dapat merebut Divine Flower telah kembali pulang. Mereka telah kembali ya, ujar dari Ziu yang melihat Baby Falcon datang. Ya, mendengar hal itu membuat si botak ini berpikir, kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk pamer otot di hadapan semua saudara-saudaranya yang lainnya. Namun ketika para saudaranya datang, mereka datang dengan aura para raja monster yang membuat si botak ini kena mental. Kimbe. Aduh, udahlah, percuma aing latihan. Ujar si botak yang udah kena mental duluan melihat penampilan saudara-saudaranya yang mengerikan. Nah, di dalam kembalinya rombongan itu, di sini Ziu ia melihat kalau ada anggota baru yang datang bersama mereka, yaitu Divine Flower, yang membuat Ziu ia berujar, "Ya, jadi apakah ini Divine Flower yang direbutkan oleh semua orang?" Maka dari itu, aku ingin melihat seberapa menakjubkan benda itu. Maka dari itu, Windows status. Wow, Ziu, edan, ini silau sekali, ujar dari Ziu yang melihat status Divine Flower yang begitu menakjubkan. Wow, bahkan status windownya, edan, ini sangat luar biasa. Karena memang untuk Divine Flower, ia memiliki skill ulti yang dapat menghentikan waktu. Walaupun itu juga harus menghabiskan jutaan energi spiritual dalam sekali penggunaan. Ditambah dengan skill-skill lainnya seperti dapat mengendalikan monster ataupun makhluk hidup lainnya dalam radius beberapa kilometer, serta skill lainnya lagi yang dapat memberikan efek kekuatan spiritual baik kepada monster, manusia ataupun tanaman spiritual. Namun dari semua skill-skill yang dimiliki oleh Divine Flower, ada satu yang menarik perhatian Ziu, yaitu menghentikan waktu. Mantap ini, edan. Udah kayak film-film Jepang time stop tuh. Waduh. Oke, lanjut. Menghentikan waktu. Ini luar biasa, edan. Kekuatan skill ultinya. Bunga ini doi sungguh sangat luar biasa, edan. Maka dari itu, oi.
kau bisa menghentikan waktu ya? Kau membuatku iri dasar bunga kecil, ujar dari Ziu yang membuat Divine Flower itu takut. Namun di sini Ziu yang sepertinya memiliki sebuah rencana membuatnya berujar, baiklah, jangan khawatir. Tidak akan ada yang mencoba untuk menyakitimu di tempat ini. Jadi ya kau santai aja. Selain itu, di sini Ziu ya juga tahu skill unik lainnya yang dimiliki oleh Divine Flower yang dapat membantu menumbuhkan bunga spiritual dan itu membuatnya berujar, oi, Divine Flower. Apakah kau bisa membantuku menanam bunga spiritual dan rumput spiritual kah? Iya, aku bisa melakukannya selama kau memiliki energi spiritual. Bunga ataupun rumput-rumput itu mereka dapat tumbuh cepat dalam setengah tahun, bulan. Tapi ya aku juga harus menyerap 1/5 kekuatan dari bunga spiritual itu sebagai makananku, sambut Divine Flower. Oke, tidak jadi masalah. Kalau begitu ya, sekarang QB, kau akan pergi mencari benih bunga spiritual dan kau, Divine Flower, kau harus tinggal bersamaku sekarang. Namun di sela-sela pembicaraan itu, di sini Panda kecil ia berujar, Master, aku akan kembali ke Misty Mountain dulu ya. Aku ingin pulang dan bersantai. Santai ingin makan bambu. Aku ingin pulang dan makan sampai mampus. Waduh. Oke, silakan. Terima kasih ya atas kerja kerasmu, Panda kecil, ujar dari Ziu. Namun melihat Panda kecil yang akan pergi, membuat Divine Flower ia berujar, tunggu sebentar. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi nanti ya aku akan pergi ke Misty Mountain untuk menemuimu. Apakah kau bisa menungguku kan? Kita pasti akan dapat hidup bersama selamanya. Ya, ujar dari Divine Flower yang sepertinya ia sange dengan Panda kecil. Waduh. Mendengar hal pernyataan cinta membuat mereka semua yang mendengarnya kagum. Pernyataan cinta. Ya, di sini Divine Flower ia terlihat sangat tertarik dengan Panda kecil yang membuatnya berujar, Panda, menurutku kau itu tampan dan juga berani. Jadi aku pasti akan sangat merindukanmu, ujar dari Divine Flower yang membuat Panda kecil itu berujar, oke, terserahlah. Tapi ya jangan ganggu aku, ujar Panda kecil itu yang pergi meninggalkan Divine Flower begitu aja, yang membuat kasihan. Doi tertolak. Cinta. Ya, cinta selalu saja membawa duka. Sungguh kasihan, sambut dari Ziu. Sedangkan di sisi lain, Angkatan Laut Militer Federasi mereka bergerak untuk berperang melawan monster kuno yang saat ini berjalan menuju dataran China, di mana militer mereka datang untuk berperang. Ya, peperangan antara militer dan juga makhluk hitam itu akan dibahas di part selanjutnya besok, dan sampai jumpa, bye, thank you.